Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligar Hermawan, NPM 101190062, manajemen S1. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 1-7 mata kuliah pendidikan agama. Pentingnya mengenal Allah. Mengenal Allah, karena manusia tidak mengenal Allah maka ia tidak akan taat pada perintahnya dan larangannya. Oleh karena itu sangat penting pelajaran tentang ma'rifatullah yang didukung oleh dalil nakli, dalil akli, dan dalil fitri. Untuk itu manusia dapat mencapai hasil keimanan manusia dan ketakwaan manusia, karena manusia mempunyai kemerdekaan, ketenangan, keberkahan, dan dihadiri surga dan neraka. Cara menuju mengenal Allah. Jalan mengenal Allah melalui ayat-ayatnya. Karena janji kita, di dalam ruh kita pernah bersumpah kepada Allah, di dalam ruh kita pernah mengakui bahwa Allah dan Tuhannya, dan menjadikan Muhammad sebagai utusannya. Dan diharapkan cara menuju jalan Allah dalam keadaan mukmin dan menjauhi sifat kafir, sehingga mengetahui ayat-ayat Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang menghalangi untuk mengenal Allah. Siapa yang menghalangi? Yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisikkan kepada dada manusia. Siapa itu? Yang berupa jin dan manusia. Sifat-sifat manusia yang menghambat untuk mengenal Tuhannya, yaitu sifat-sifat penyakit syahwat, kesombongan, kejoliman, kefasikan, subhat, dan ada dusta di dalam hati kita. Seseorang yang banyak dosa maka akan mudah dibisikkan oleh setan, sehingga tidak akan mampu lebih dekat dengan Allah. Cara untuk menyembuhkan sifat di atas yaitu dengan cara bermujahadah dan memiliki ilmu pengetahuan agama. Cara menuju jalan Allah. Ma'rifatullah berasal dari dua kata marifat dan Allah. Secara singkat, ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, marifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah. Marifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal, dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya, tiada satupun yang menyerupainya. Sehingga marifat sifat adalah mengetahui dan sesungguhnya Allah itu adalah maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar dan melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dari mengetahui tentang zat dan sifat Allah, maka selanjutnya Al-Ghazali memberi kesimpulan bahwa marifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segalanya. Kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Kezaliman. Telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk. Kedustaan merupakan sikap bohong dan pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Banyak melakukan perbuatan maksiat, diartikan perbuatan-perbuatan maksiat yang telah menutupi dan menguasai hati mereka. Ad-dalilu fitri. Dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat ajasi, dasar yang murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Tauhidullah, mengesahkan Allah, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkan. Tauhidullah menjadi beberapa bagian. Tauhidullah rububiyatullah ialah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk Allah, yang mengatur dengan mengubah keadaan mereka. Tauhidullah mulkiyah. Berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedang maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, satu-satunya pembuat hukum dan pemerintah.
goyatan yang dituju dalam melaksanakan kewajiban yang mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Robnya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi dan disembah. Ilahan ma'buda, Tuhan yang disembah. Maka dari ilahan ma'buda ini menjadikan indikasi bahwa Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadikan tandingan sebagai ilah yang disembah. Hidup di bawah naungan tauhid. Kehidupan yang baik hanya akan didapat apabila orang yang berwala kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah. Akidahnya tentang zat Allah, sifat-sifat, nama, dan perbuatannya harus benar-benar sesuai prinsip tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal asma sifatnya, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Demikian penjelasan materi pertemuan 1-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.